Suatu pagi yang cerah di Moskow tahun 1919, kala itu tengah berkecamuk perang saudara antara kubu merah komunis melawan kubu putih monarkis. Ditampilkan seorang pria berkebangsaan Amerika bernama Hammer, pendukung kubu merah. Beliau baru saja tiba di kantor Trotsky, salah satu petinggi kubu merah, dan diketahui bahwa dukungan dari Hammer ialah pengadaan senjata meskipun harga yang ditawarkan tidak berbanding lurus dengan kualitas. Tak lama kemudian, Hammer disambut dengan hangat oleh Trotsky dan pertemuan kali ini sedikit berbeda karena Trotsky ingin menawarkan barang berharga, tongkat yang dulunya milik Pangeran Rumiantsev Zadunaisky yang diterima langsung dari permaisuri Katarina, hadiah atas penaklukan benteng Bender. Dengan lantang Hammer menawarnya. Meskipun ditolak, Hammer tetap memaksa mengingatkan kembali kondisi kubu Trotsky yang saat ini terjepit hingga terjadilah kesepakatan. Tongkat itu laku dengan harga 1 juta plus dikirim ke Konstanta, Romania. Beberapa hari kemudian, pengiriman pun dimulai. Seorang utusan diperintahkan untuk menuju Konstanta dengan kereta. Tidak ada satupun di antara karakter-karakter tadi adalah jagoan kita. Jagoan kita yang ini, yang dikerumuni oleh warga setempat karena telah melakukan sejumlah penipuan. Nama aslinya Ibrahim Sulaiman, tapi akrab disapa Bender. Mulai dari menghidupkan orang mati, emas palsu, sampai menipu seorang wanita untuk mencuri perhiasannya. Akhirnya, hukuman dijatuhkan untuk Bender, yaitu digantung, namun tidak semudah itu kawan. Tipuan kembali dilancarkan dan jagoan kita berhasil kabur naik kereta. Setelah merasa cukup aman, seorang komandan dari kubu merah mengajak Bender untuk bermain kartu. Bender mengaku tidak bisa bermain dan tak punya apa-apa untuk jadi taruhan, kecuali jimat keberuntungan yang berbahan perak murni. Namun, beberapa waktu setelah kesepakatan tercapai, setelah permainan bergulir, si komandan nyaris menyerahkan segalanya dan hanya tertinggal topinya saja, itu pun tak bertahan lama. Kuku? Kini Bender jadi terlihat seperti komandan, namun kegembiraan tersebut tidak bertahan lama karena pasukan Makhno menyerang. Mereka adalah gerakan anarkis yang tidak jelas berpihak pada siapa, tapi yang pasti mereka sangat brutal. Setelah komandan tertembak, menyadari diri dalam bahaya, Bender segera melarikan diri melewati gerbong-gerbong, sementara pasukan Makhno mulai naik ke kereta dan membantai siapapun yang dianggap mengancam. Pada akhirnya Bender tiba di gerbong yang berisi peti-peti mati. Di sana ia dikejutkan oleh utusan Trotsky yang tertembak dan dalam kondisi putus asa, dia meminta Bender untuk mengamankan tongkat pangeran yang disembunyikan di peti mati berjendela. Tak lama kemudian, salah satu anggota Makov datang hendak menghabisi Bender, meskipun Bender telah menegaskan bahwa diri bukan militer. Beruntung Bender punya 1001 cara untuk lolos dan akhirnya berhasil kabur dari kereta. Adegan berpindah ke sebuah daerah bernama Solnechomorsk yang cerah dan berada tak jauh dari pantai. Kota ini dikuasai oleh mafia kelas kakap bernama Mendel dan ditampilkan sebuah klub di mana tokoh utama kita yang kedua, seorang komedian bernama Ostap atau Osip, sedang membayar informan kondang Fuchs untuk menemukan siapa ayah kandungnya. Sayangnya Osip hanya mampu membayar setengah, sedangkan sisanya akan dibayar segera karena seharusnya hari ini honornya dibayar. Sayangnya pemilik klub, Valiadis, tidak bisa membayar karena seluruh penghasilan hari ini dirampas oleh anak mafia, Mishka. Tentu saja, Osip sangat kecewa karena dia sangat menantikan hari ini. Jadi ketika naik panggung, Osip segera melemparkan sindiran-sindiran yang membuat para pengunjung tertawa, sampai akhirnya semua sadar bahwa sindiran tersebut mengarah ke Mishka, si tikus, lalu memberi hormat kepada Mendel. Padahal itu hanyalah sebuah tipu daya agar Osip bisa mencuri tas berisi uang. Setelah berlari ke sana kemari, Osip terpojok, namun pemuda itu belum menyerah dan malah membuat kekacauan lainnya yang mana semakin membuat Mishka marah.
Sementara itu, masih di daerah yang sama, peti-peti mati dari kereta diturunkan dan diterima oleh keluarga Solokovic yang merupakan pengusaha rias mayat. Sang suami, Mark, mengeluhkan jumlah yang datang kurang, namun sang istri Lastonka tidak mau ambil pusing karena tak ingin berurusan dengan pasukan Magno. Kembali ke Osip, pelarian membawanya ke sebuah workshop milik seorang gadis cantik bernama Sophie Solokovic. Keduanya sudah kenal dekat dan saling suka, tapi enggan untuk mengungkapkan karena Sophie hendak dinikahkan dengan Mishka untuk mendongkrak usaha keluarga. Beruntung Sophie mau membantu mengalihkan perhatian Mishka sehingga Osip pun selamat dari maut. Alangkah gembiranya hati ini setelah bertemu sang pujaan hati. Kurang lebih begitulah yang dirasakan Osip sampai dia melihat iklan selebaran yang menyatakan rumahnya dijual. Segera Osip pulang ke rumah dan menanyai sang ibu tentang masalah ini. Ibu Osip menegaskan bahwa mereka harus pergi meninggalkan kota menuju Konstanta lalu ke Prancis menggunakan transportasi ilegal. Segala macam alasan dilontarkan untuk tidak perlu ikut sang ibu, salah satunya pacar. Selama ini Osip belum pernah menceritakan tentang Sophie. Menurut sang ibu, tidak ada yang namanya cinta, bahkan Osip terlahir tanpa keberadaan sang ayah. Tapi Osip tetap bersikeras untuk menemukan ayahnya. Sementara itu ditampilkan ayah Mishka, Mendel sang mafia. Ini adalah salah satu kegiatannya, mengeksekusi orang-orang yang tidak mampu membayar hutang lalu menjual organ tubuhnya. Di saat yang sama, Mishka datang. Mendel yang marah akibat kekacauan di kota memarahi Mishka dan memberikan hukuman seperti biasa, menandai Mishka dengan silet agar selalu mengingat kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Kembali ke Osip yang kini harus putar otak mencari cara untuk tidak ikut dengan sang ibu, yaitu dengan menemukan sang ayah. Bersama seorang teman, ia mencoba menjual buku Shakespeare kesayangan, cukup sulit karena para penduduk tidak terlalu tertarik. Pada momen inilah, Bender datang menawarkan bantuan, apalagi setelah mengetahui bahwa Osip butuh uang untuk mencari sang ayah, jadi ia membeli buku itu bahkan dengan harga lebih, dengan catatan kelebihannya itu disumbangkan ke tempat ibadah. Tentunya ini membuat Osip sangat gembira dan segera ia menuju ke salah satu hotel di mana Fuchs sedang menikmati hidangan. Setibanya di sana, secara kebetulan Osip bertemu dengan gadis cantik bernama Eva yang mengaku putri dari bangsawan Polandia dengan pengawal segede gorila. Osip tidak modus, tapi hanya berbaik hati ingin membantu. Setelah itu, segera Osip menuju ke meja makan Fuchs dan alangkah terkejutnya ia ketika menyadari bahwa uang yang diberikan Bender hanya 2 lembar uang, selebihnya adalah kertas biasa. Dan ya, akibatnya Osip ditendang keluar. Osip pun mencari cara lain menemui Sophie untuk memintanya ikut ke Prancis. Belum sempat Sophie menjawab, tiba-tiba saja terdengar suara raungan mesin. Ternyata yang datang adalah Mendel dan Mishka beserta komplotan. Tujuan mereka datang adalah menemui Mark, memastikan bahwa pernikahan tidak dibatalkan karena Mendel tidak segan-segan menghabisi orang yang tidak tepat janji. Sadar akan hal ini, Osip pun segera turun dari kamar Sophie dan tiba-tiba saja ia bertemu dengan Bender yang sedang mencari peti. Pertarungan pun terjadi sampai akhirnya. Sialnya, dua jagoan kita sama-sama punya masalah dengan keluarga Mendel, jadi tidak ada alasan bagi sang mafia untuk tidak menghabisi mereka. Namun Mark memohon agar tidak membuat masalah di rumahnya karena itu bisa mempengaruhi bisnis. Akhirnya dua jagoan kita dibawa ke markas Mendel. Pada momen ini terungkap bahwa 17 tahun yang lalu Bender pernah menipu Mendel telak dan sulit bagi Mendel melupakan hal itu. Bender menyarankan agar mereka bertemu kembali 17 tahun lagi karena mungkin Mendel sudah lupa. Namun menurut Mishka, pada waktu itu Mendel mungkin sudah tiada. Mendel pun marah dan mengatakan lebih baik Osip menjadi anaknya daripada Mishka. Tentu saja Mishka tidak terima sehingga Mishka berbaik hati membebaskan dua jagoan kita, tapi itu hanyalah trik kotor yang ternyata tujuannya adalah menuduh Bender dan Osip sebagai pembunuh Mendel. Semua anak buah pun diperintahkan untuk mengeroyok, namun tak semudah itu kawan. Akhirnya pistol diarahkan, namun tiba-tiba polisi yang dipimpin Komandan CK datang. Semuanya saling melapor, tapi apa daya, uang punya kuasa. Apalagi barang bukti ada di tangan Bender, jadi dua jagoan kita pun diseret ke kantor polisi.
Setibanya di sana, sembari menunggu, Osip menemukan poster buronan Bender. Tapi Bender membantah dengan mengatakan itu hanya mirip. Tak lama, CK datang tanpa interogasi. Tanpa basa-basi, sang komandan polisi itu mengatakan Bender dan Osip akan dihukum mati karena menganggap manusia-manusia seperti mereka tak berguna untuk negeri. Osip bahkan sempat menunjukkan kebolehannya dalam bermain drama Romeo dan Juliet, namun tetap ditolak oleh CK. Lalu keduanya ditempatkan di kandang anjing. Keduanya pun berkenalan dan saling menyalahkan, serta menyaksikan hukuman mati di hadapan. Bender mengatakan begitulah kehidupan. Kalau kita nggak lihai, kita yang dilihain orang. Segala macam petuah diberikan Bender agar terlihat lebih hebat, tapi soal keberuntungan, Osip masih lebih unggul. Bagaimana tidak? Tiba-tiba saja Sophie muncul melemparkan kunci. Setelah saling berebutan, Osip lah yang menang dan segera melepaskan diri. Tentu saja pemuda itu hendak kabur sendiri, sampai akhirnya Bender mengakui bahwa dirinya lah ayah Osip. Sayangnya Osip tidak tertipu semudah itu. Sementara itu, kabar begitu cepat menyebar lewat anak buahnya. Mishka mengetahui tentang kaburnya Osip. Tentu saja Mishka segera bergegas, namun Sophie menahannya, mengatakan jika Osip dibiarkan hidup, maka Sophie akan menjadi istri yang baik. Mishka setuju dan meminta Sophie naik ke kamar. Di sana, gadis itu dihampiri oleh Osip dan sekali lagi, Osip mengajaknya ikut ke Paris, namun Sophie menolak, berbohong dengan mengatakan Mishka lebih baik dan lebih mapan dari Osip. Osip pun pergi dan mengucapkan salam perpisahan untuk terakhir kali. Setelah itu, Osip kembali menemui Fuchs dan kembali mencoba untuk mendapatkan data sang ayah. Kali ini Osip menggunakan cara-cara licik menipu resepsionis untuk mendapatkan amplop, lalu amplop tersebut ditukar dengan sangat mulus, hingga Fuchs tertipu. Sayangnya Fuchs segera menyadari dan melakukan pengejaran bersama anak buah. Osip yang tak siap, kebingungan membuka satu persatu pintu kamar hingga akhirnya masuk ke kamar Eva. Untungnya si gorila penjaga masih tidur, sehingga Osip segera bergegas ke ruangan lain yang ternyata adalah kamar mandi dan di sana ada Eva. Lagi-lagi, jagoan kita yang satu ini penuh keberuntungan, plus ditunjang dengan wajah yang rupawan. Eva bersedia membantu, dan setelah terjadi sesuatu yang tak terbayangkan, Osip pun berhasil kabur dan mendapatkan data sang ayah. Sayangnya, hanya keterangan negara asal yang tertera di sana, yaitu Turki. Jadi sejauh ini, Osip telah memegang dua petunjuk. Pertama, nama sang ayah adalah Ibrahim, dan yang kedua, asalnya dari Turki. Kedua petunjuk ini mengarah kepada Bender, sehingga Osip pun melepaskannya, dan sebagai gantinya, Osip meminta Bender untuk tidak muncul lagi di hadapannya. Setelah itu, Osip bergegas menemui sang ibu di pelabuhan untuk memastikan nama Ibrahim dari Turki tersebut. Namun ibu Osip menolak untuk berbicara, dan pada akhirnya Osip memperdaya ibunya agar pergi sendiri, sementara Osip tetap tinggal. Adegan berpindah menampilkan tunduknya kubu merah oleh kubu putih, pemimpinnya dieksekusi, lalu semua warga pria yang berusia di atas 18 tahun dipaksa bergabung ke militeran untuk menjadi pasukan kubu putih, dan siapapun yang menolak maka akan dihabisi. Sialnya, Osip yang sedang menggalau berada di lokasi yang tidak tepat sehingga tertangkap. Saat tiba di markas, Osip mencoba melawan dan melarikan diri. Namun usaha itu segera digagalkan oleh perwira tinggi yang ternyata adalah Bender. Dengan tipu daya meyakinkan mengaku diri dari dinas rahasia, Bender berhasil membawa Osip pergi. Meskipun Osip tidak berterima kasih, tapi Bender meyakinkan bahwa mereka punya misi yang pastinya tidak bisa ditolak oleh Osip. Keesokan paginya, Bender kembali mengaku sebagai ayah Osip dan membuktikan segala kemiripan mereka dalam kelicikan. Osip masih tidak percaya, tapi untuk menyusul sang ibu, tidak diragukan lagi pemuda itu butuh uang. Oleh karena itu, Bender menawarkan misi mencuri tongkat pangeran yang dihiasi berlian. Sebagai yang punya gagasan, Bender akan mengambil 80% dari penjualan, tapi Osip menolak dan perdebatan pun terjadi hingga akhirnya Osip mendapatkan 40%. Beberapa waktu kemudian, Osip mengungkapkan isi hatinya mengira sang ayah adalah seorang petualang atau komandan revolusioner, bukan germo atau tukang tipu. Ini membuat Bender tersinggung. Bender mengaku tidak menipu, tapi menghukum si kaya agar tidak terlalu tamak dalam berharta. Dan akibatnya, bagian Osip dipotong jadi 30%.
Bender dan Osip berbagi tugas. Bender menyiapkan perahu ilegal menuju Istanbul, sementara Osip mencari kereta kuda yang mereka butuhkan untuk membawa peti. Malam harinya, rencana pun dijalankan, dan Osip yang bertugas masuk ke gudang untuk mencari peti yang dimaksud, sedangkan Bender mengawasi situasi di luar. Tiba-tiba saja Osip dihampiri oleh Sophie. Karena tidak siap, Osip pun terpaksa mengaku, dan untungnya Sophie mau membantu. Beberapa saat kemudian, Osip kembali ke Bender, menaikkan harga pembagian menjadi 40% karena ternyata peti yang dimaksud tidak ada, dan selain itu Osip punya informasi lain tentang peti yang sebenarnya yang juga ada jendelanya yang mana akan digunakan untuk mengubur mayat Mendel besok. Tiba-tiba saja, dan ya, kini mereka impas lagi dan pembagian kembali menjadi 30% untuk Osip. Keesokannya, jagoan kita memata-matai kegiatan pemakaman Mendel dan sepertinya membutuhkan dalam tanda kutip tiket masuk. Untungnya Bender mempunyai ide dan Osip mengenal target untuk dijadikan tumbal. Jadi ya, jadi. Хорошо. Я подумаю. Sementara itu, Mishka akhirnya bertemu dengan Komandan Pasukan Kubu Putih, Ametistov, yang menawarkan pengawalan acara. Namun Mishka menganggap itu sebagai pemalakan yang mana nyaris menyebabkan keributan. Untungnya Ametistov berpikir dingin dan menjelaskan alasannya menawarkan pengamanan karena baru saja menerima berita ancaman bahwa akan ada ledakan ketika pemakaman Mendel. Kembali ke para tokoh utama kita, korban yang dimaksud adalah Valiadis, seorang pebisnis sadis yang jarang membayar para pekerjanya dengan alasan-alasan yang enggak logis. Jadi kini Bender akan memperdayanya dengan modal 2 koin franc, 1 koin diberikan kepada seorang bocah, sementara 1 koin lagi diberikan kepada waiters. Lalu dimulailah omongan-omongan politik tentang mata uang tersebut, dimulai dengan runtuhnya Kubu Putih, kedatangan prajurit Prancis, sampai dengan pembangunan negara baru di kota tersebut. Bender mengaku dekat dengan seorang yang berpengaruh dan akan menjadi pemimpin. Jadi jika memang Valiadis ingin mendapatkan jabatan untuk menjadi menteri, maka harus membayar. Kata-kata Bender sangat manis dan meyakinkan, ditambah bocah yang tadi dibayar berbohong dengan mengatakan bahwa tentara Perancis telah tiba di pelabuhan. Semua pun segera memberikan sejumlah uang kepada Bender dengan iming-iming jadi menteri ini, menteri itu, dan pejabat anu. Uang tersebut digunakan Bender untuk menyamar sebagai bangsawan, salah satu kenalan lama Mendel, dan itu berhasil. Meskipun Sophie menyadari, dan ditambah lagi Nyonya Sitz yang hatinya dicuri Bender juga ada di sana dan segera mengetahui Bender. Mishka kemudian mengumumkan akan memberikan 10.000 rubel bagi siapapun yang bisa menangkap Bender hidup atau mati, serta menjelaskan ciri-ciri Bender yaitu bekas luka di tangan. Tak lama kemudian, Bender dan Osip berbagi tugas. Bender mencari tongkat pangeran, sementara Osip memantau kondisi. Untuk lebih mempermudah, Osip mengubah penyamarannya menjadi seorang pelayan dan di saat yang sama ia melihat Eva bersama gorila penjaga. Tapi kali ini agak berbeda, karena sepertinya gadis itu diperlakukan dengan kasar oleh si gorila. Sementara itu, Bender yang terlihat tua dan lemah tidak sengaja menarik perhatian anak buah Mishka sehingga menawarkan bantuan. Namun Bender menolak dan akibatnya gerakan itu membuat tangannya terlihat yang mana sesuai dengan apa yang dikatakan Mishka, bekas luka pada tangan. Kembali ke Osip, secara diam-diam ia memergoki Eva yang hendak mengakhiri segalanya. Eva menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang gadis miskin yang ditukar demi keselamatan keluarga. Jadi kini si gorila mendandaninya secantik mungkin untuk dijual kepada bangsawan kaya raya. Merasa tidak tega, Osip pun berjanji akan menebus gadis itu dengan harga 2 kali lipat. Tapi apa alasannya? Osip yang tidak punya waktu akhirnya terpaksa menyatakan cinta dan ternyata momen itu disaksikan oleh Sophie. Anak buah Mishka melaporkan keberadaan Bender sehingga semua bergerak. Bersama dengan itu, Osip berusaha menenangkan Sophie, mengatakan bahwa semua sandiwara ini demi revolusi, dan untungnya gadis itu percaya. Bender sendiri masih sibuk mencari tongkat, sampai akhirnya salah satu anak buah Mishka datang mengancam. Untungnya bantuan datang dari Osip, bersama-sama mereka berhasil mendapatkan peti berisi tongkat, namun belum sempat merasa senang, mereka segera dikepung oleh kelompok Mishka dan petugas keamanan. Lagi-lagi tipu daya menjadi senjata. Bender menegaskan bahwa peti itu berisi peledak dan timernya sudah diaktifkan. Tentu saja baik Ametistov dan Mishka ketakutan karena kemarin mereka mendapat ancaman yang sama. Hitung mundur 10 detik pun berakhir dan
Ternyata Nyonya Sid sebelumnya telah diminta untuk menyiapkan mobil sehingga segera membawa Bender dan Osip kabur. Namun jalanan yang terlalu sempit menghambat mereka, jadi dua jagoan kita harus menyamar sesaat dan kabur lagi. Aksi kejar-kejaran yang sangat rumit. Там, когда они вон там. Ketika masuk ke terowongan bawah tanah, Osip sempat tertangkap. Pemuda itu berusaha memanggil Bender, bahkan memanggil ayah. Bender tetap berlari meninggalkan. Tapi pada akhirnya, Bender kembali mengalahkan dua anak buah Mishka. Pelarian pun berlanjut hingga dua jagoan kita terkepung dari segala arah. Bender mengaku kehabisan ide, dan mungkin inilah saatnya mereka mengakui satu sama lain, Bender sebagai ayah, Osip sebagai anak. Untungnya, anak buah Mishka saling bertengkar karena kedunguan Mishka sendiri dalam menjanjikan hadiah, dan kedunguan itu membawa petaka bagi Mishka. Beberapa waktu kemudian, Bender dan Osip tiba di pantai yang telah ditentukan. Mereka begitu gembira, mengungkapkan semua keinginan dengan uang yang didapat setelah nantinya menjual tongkat pangeran. Bender ingin tinggal di Rio de Janeiro dan membangun tempat tinggal yang mewah, sementara Osip ingin membeli kapal, tapi yang utama adalah membahagiakan ibunya. Setibanya di dekat perahu, terungkap bahwa Bender hanya memesan satu tempat. Tapi Bender coba berkilah dan mengatakan bahwa dia memesan dua, lalu meminta kotak tongkat pangeran terlebih dahulu. Osip yang terlalu bersemangat membuka kotaknya, dan pada saat yang sama Bender menyiapkan batu untuk mencelakai pemuda itu. Namun tidak ada apapun di dalam kotak itu selain plat yang menerangkan tentang perusahaan peti mati Bezenchuk. Tentu saja para jagoan kita kecewa dan Bender menyerahkan kursinya di kapal untuk Osip. Namun Osip segera menyadari bahwa itu hanyalah akal-akalan Bender agar bisa mendapatkan 100% bagian. Jadi pemuda itu menolak pergi dan kembali ke kota, lalu Bender pun menyusulnya, mengatakan kepada pemilik kapal agar kembali besok karena tak mungkin membiarkan sang anak sendirian di kota semenyeramkan ini. Bagaimanakah kisah Bender dan Osip selanjutnya? Dan tamat. Ini adalah film petualangan komedi aksi Rusia yang dibuat sebagai prequel dari kisah klasik The 12 Chairs. Ceritanya dibawa ke tahun 1919 saat Rusia lagi kacau karena perang saudara, jadi semua orang hidup di antara peluang, penipuan, dan kekerasan yang bisa meledak kapan saja. Pemicunya datang dari sebuah transaksi kelas atas. Armand Hammer bertemu dengan Lev Trotsky dan bernegosiasi menjual sebuah relik kerajaan super berharga, yaitu tongkat milik Count Pyotr Ryumantsev. Nilainya sampai $1 juta. Rencananya, relik ini bakal dikirim lewat kereta ke Solnech Chomors, lalu diteruskan ke Konstanta, Rumania. Sepanjang perjalanan, film juga menambahkan bumbu dengan kemunculan figur-figur yang bikin perburuan makin ribet. Ada Eva, penipu cantik yang jadi godaan sekaligus bahaya. Ada Mishka, yang mewakili sisi kriminal yang lebih keras. Dan ada para perwira serta kekuatan lokal yang membuat setiap langkah Ibrahim dan Osip terasa seperti main catur di atas meja yang goyang. Di tengah kekacauan itu, film sempat melempar twist personal. Hubungan Ibrahim dan Osip bukan sekedar rekan karena ada petunjuk bahwa Ibrahim mungkin saja ayah biologis Osip. Secara rasa, film ini sengaja dibuat liar dan penuh gaya. Komedi cepat, petualangan, kejar-kejaran, dan tipu-tipu berlapis, bukan adaptasi setia yang serius. Ini juga film pembuka dari rangkaian Bender yang menuju ke dua film lanjutan yang dijamin lebih seru. Jadi endingnya cenderung terasa sebagai pintu menuju ke bab berikutnya, bukan penutup final. Karena yang paling penting, justru transformasi Osip dari pemuda lurus menjadi Osip Bender yang legendaris. Bagaimana menurut kalian? Apakah kita lanjutkan? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!